Halo semua, perkenalkan nama saya Aditya Ramadan dengan NIM 05201006. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 05201014. Halo, namaku Noval, NIM 05201061. Perkenalkan, saya Patricia Yohana Beslar dengan NIM 05201069. Halo, nama saya Riki Arianto dengan NIM 05201077. Seperti yang kawan-kawan lihat, ini merupakan judul tugas besar pengantar metode statistika dari kelompok kami. Apa itu kebakaran? Kebakaran ialah bencana yang berasal dari alam ataupun perbuatan manusia yang disebabkan oleh api atau pembakaran tidak terkawal yang dapat membahayakan keselamatan dan ekologi. Klasifikasi penyebab tingkat kebakaran di Balikpapan. Yang pertama, di pemukiman atau pusat kota. Kebakaran di pemukiman atau pusat kota biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti kepadatan penduduk. Kebakaran ini biasanya merugikan harta benda dan korban jiwa. Kebakaran di lahan atau hutan merupakan kebakaran yang sering kita jumpai dan kita lihat. Ada banyak faktor penyebab terjadinya kebakaran di lahan atau hutan, baik faktor alam ataupun faktor manusia. Menurut data yang kami peroleh, kebakaran di lahan atau hutan merupakan kebakaran dengan sumbangsi angka terbesar pada kejadian kebakaran di kota Balikpapan, baik dari bulan Januari sampai Desember pada tahun 2016. Di zaman sekarang, hampir semua orang mempunyai instalasi listrik, baik di kantor, rumah, ataupun tempat fasilitas umum, karena berfungsi untuk mengalirkan listrik yang dapat menopang berbagai aktivitas manusia. Namun sayang, manusia sering lalai terhadap dampak negatif instalasi listrik, seperti konsleting listrik yang dapat menyebabkan kebakaran. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Adapun data yang kami ambil yaitu merupakan data sekunder bencana kebakaran dari BPBD Kota Balikpapan pada tahun 2016. Analisis dan pembahasan kami bagi menjadi ke dalam 5 subbagian. Yang pertama ada statistika deskriptif, yang kedua variabel penelitian, yang ketiga analisis korelasi, yang keempat ada metode regresi, pendekatan matriks, dan yang kelima ada pengujian asumsi IIDN. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan tidak menarik kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang besar, yaitu rata-rata, median, maksimum dan minimum, variance, dan standar deviasi. Kemudian berikut ini merupakan artikel dan berita yang kami ambil dari internet mengenai kebakaran yang terjadi pada tahun 2016 sebagai sumber referensi dari data kami. Variabel penelitian. Yang pertama, variabel Y, yaitu banyaknya bencana kebakaran di Balikpapan tahun 2016, lalu X1 kejadian kebakaran di pemukiman, X2 kejadian kebakaran di lahan atau hutan, dan X3 kejadian kebakaran di instalasi listrik milik PLN. Selanjutnya analisis korelasi. Berikut adalah grafik korelasi dari Y dengan X1 di mana kenaikan tidak terjadi secara signifikan. Selanjutnya adalah grafik variabel antara Y dengan X2 di mana dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa grafik menaik sangat signifikan. Selanjutnya adalah gambaran grafik nilai korelasi antara Y dengan X3 di mana dapat kita lihat bahwa grafik tersebut turun. Selanjutnya ada mode regresi melalui pendekatan matriks. Mode regresi ini memprediksi nilai dan kredit investasi apabila terdapat penurunan atau kenaikan dengan menggunakan pendekatan matriks untuk mendapatkan nilai beta 0 sampai dengan beta 3 dengan menggunakan persamaan mode regresi linear berganda. Selanjutnya, pengujian asumsi IIDN. Asumsi IIDN atau Identik Independen dan Distribusi Normal merupakan uji yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah hasil data percobaan digunakan memenuhi ketiga asumsi. Jika memenuhi ketiga asumsi percobaan,
maka hasil data atau analisis dinyatakan berhasil. Nah, mungkin sekian hasil video animasi tugas PMS dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.